Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dalam pertemuan kali ini kita mungkin akan membahas apa sih itu hygrometer, terus seberapa penting sih itu, untuk apa sih itu sebenarnya fungsinya. Nah, begitu izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Widianto dari kelas Malam A. Di sini kita akan sedikit membahas fungsi, konsep umum, dan bagaimana cara kerjanya, kemudian jenis-jenisnya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini konsep umum alat ukurnya adalah, secara umum konsep alat ukur dapat digambarkan dalam dua kategori pokok. Pertama, operasi dan daya guna dilihat dari unsur-unsur fungsional sistem alat ukur, dan kedua dilihat dari karakteristik dan dinamisnya. Nah, unsur-unsur fungsional atau sistem pengukuran secara umum meliputi unsur pengonversi atau pengubah variabel dan unsur pengubah manipulator, pengubah unsur pengiriman, dan dua unsur penyaji dalam bentuk yang dapat ditanggapi oleh pengindra manusia. Nah, sekarang kita masuk ke slide kedua. Bidang ilmu teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen atau alat fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data. Di sini ada macam-macam. Yang pertama, pengukuran atau biasa disebut measurement. Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Jadi, mengukur adalah mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Kemudian ketelitian atau akurasi, kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi pendekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Definisi lain dari ketelitian adalah terdekat suatu pembacaan instrumen dan variabel yang diukur terhadap harga sebenarnya, sehingga tingkat kesalahan pengukuran menjadi kecil. Kemudian ketepatan atau precision. Ketepatan nilai adalah kedekatan nilai-nilai pengukuran individual yang didistribusikan sekitar nilai rata-ratanya atau penyebaran. Terus sensitivitas atau sensitivity. Ini adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan variabel masukan yang diukur. Kemudian repeatabilitas. Ini adalah kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama dari proses pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan identik. Terus kesalahan atau error, beda aljabar antara nilai ukuran yang terbaca dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Perubahan pada reaksi alat ukur dibagi oleh hubungan perubahan aksinya. Definisi lain dari kesalahan adalah penyimpanan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya. Kemudian resolusi, besar pernyataan dari kemampuan peralatan untuk membedakan arti dari dua tanda harga atau skala yang paling berdekatan dari besaran yang ditunjukkan, atau dengan kata lain adalah perubahan terkecil pada nilai yang diukur dari respon suatu instrumen. Kemudian kalibrasi, ini adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional penunjukan alat ukur atau menunjukkan nilai yang diabadikan bahan ukur dengan cara membandingkannya dengan standar ukur yang tertelusuri ke standar nasional atau internasional. Oke, nah ini kita masuk ke jenis alat ukur beserta contohnya.
Ada 3 jenis. Yang pertama alat ukur mekanik. Ya, contohnya itu jangka sorong. Jangka sorong itu adalah adalah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi luar dalam suatu komponen, juga mengukur kedalaman benda seperti lubang dan celah dengan skala milimeter. Kemudian mistar baja. Ini adalah sering digunakan untuk mengukur tinggi, panjang, dan lebar, kemudian kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian 0,5 mm sampai 1 mm. Terus mistar gulung. Mistar gulung digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, kedalaman suatu benda atau lainnya yang memiliki ukuran cukup luas. Jadi mistar gulung diperlukan agar pengukuran jadi lebih mudah. Terus filler gauge. Filler gauge digunakan untuk mengukur celah dan kerenggangan suatu komponen. Terus dial indikator. Dial indikator atau biasa dikenal dengan dial gauge adalah alat ukur dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Tingkat ketelitian dari dial gauge adalah 0,01 mm. Kemudian silinder bore gauge. Silinder bore gauge digunakan untuk mengukur diameter dalam dan keausan pada dinding silinder dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Kemudian outside and inside micrometer. Alat ini itu berfungsi untuk mengukur diameter luar ataupun dalam suatu komponen dan memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm hingga 0,01 mm, yang artinya kedua alat ini lebih akurat dibanding jangka sorong. Kemudian outside and inside caliper. Alat ini berfungsi mengukur dimensi dan diameter luar atau dalam suatu komponen untuk memastikan permukaan benda yang diukur sejajar. Kemudian depth gauge. Depth gauge merupakan sebuah penggaris yang terbuat dari baja, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda seperti lubang, bor, dan sebagainya. Kemudian ada depth micrometer. Depth micrometer digunakan untuk mengukur kedalaman, celah, atau tinggi sebuah komponen. Kemudian valve spring tester. Nah, valve spring tester ini berfungsi untuk menguji tingkat elastisitas sebuah pegas. Ukuran standar elastisitas pegas secara maksimal ialah 350 lb atau 158 kg. Nah, kemudian kita masuk alat ukur elektrik. Nah, ini yang pertama multimeter atau biasa dikenal dengan avometer, digunakan untuk mengukur ampere atau arus, tegangan, dan tahanan pada suatu rangkaian kelistrikan. Kemudian timing light. Timing light ini digunakan untuk memeriksa, mengetahui, dan menyetel saat pengapian sesuai dengan sudut putar poros engkol pada saat engine dalam keadaan stasioner ataupun langsam. Kemudian scanner. Scanner berfungsi untuk mengecek multifungsi atau kesalahan yang ada dalam sistem EFI kendaraan, sensor, dan aktuator. Terus yang terakhir adalah tacho dan dual tester. Ini biasa digunakan untuk mengukur RPM atau rotation per menit engine, dan dual tester digunakan untuk mengukur sudut dual pada sistem pengapian kendaraan. Terus yang ketiga jenisnya adalah alat ukur pneumatik. Nah, ini adalah tire pressure gauge. Ini digunakan untuk memeriksa tekanan udara pada ban agar dipastikan tekanan udara yang ada di dalam ban tersebut dengan standar spesifikasinya. Kemudian radiator pressure tester. Ini digunakan untuk mengukur tekanan dalam radiator, terus memeriksa kebocoran di sistem pendinginan engine, dan juga memeriksa kinerja dan tutup radiator. Terus compression tester. Compression tester ini berfungsi untuk mengukur tekanan yang ada di dalam silinder mesin kendaraan. Terus manifold gauge
air conditioner atau AC. Alat ini digunakan untuk memeriksa tekanan yang digunakan untuk mengganti refrigeran di dalam sistem AC. Oke. Nah, sekarang kita tujuannya apa sih? Tujuannya kita yang kita pelajari ini adalah mengetahui bentuk hygrometer beserta bagian-bagiannya, kemudian mengetahui jenis-jenis hygrometer, kita sudah bahas, terus mengetahui prinsip kerja hygrometer, nah terus mengetahui prosedur pengukuran. Di sini masuk ke definisi. Hygrometer adalah jenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Secara umum, kelembapan atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Terus kita masuk ke fungsi. Penggunaan hygrometer tidak hanya di bidang industri seperti pelapisan atau coating aplikasi cat yang sensitif kelembapan udara dan titik cair. Kita bisa menemukan alat ukur ini di berbagai tempat seperti sauna, inkubator, museum, dan lainnya. Tidak heran jika hygrometer juga diletakkan di tempat penyimpanan alat-alat musik yang terbuat dari kayu seperti biola, gitar, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar mempermudah pengontrol kelembapan udara di lingkungan tempat tinggal. Kelembapan yang terlalu rendah itu dapat merusak kulit, namun kelembapan yang terlalu tinggi dapat memunculkan tungu atau jamur. Nah, kita masuk ke fungsi. Ini adalah salah satunya meramal cuaca di sekitar, terus mengetahui dan monitoring kelembapan laboratorium, mengetahui kelembapan dari ruang penyimpanan, kemudian berguna untuk kegiatan pembuatan tanaman, terus diletakkan di dalam box penyimpanan barang, misal dry box untuk penyimpanan kamera, terus dipakai untuk sebuah penelitian. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke jenis-jenis pengukuran. Nah, ini yang pertama hygrometer logam atau kertas. Ada gambarnya ini terlampir. Kemudian hygrometer ini sangat berguna dalam memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembapan. Hygrometer logam atau kertas biasa merupakan perangkat yang memiliki nilai sangat rendah dan tingkat akurasinya terbatas, sehingga hygrometer ini digunakan akan memberikan hasil yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat dan jenis yang sama. Perbedaan indikator kelembapan bisa mencapai 10% atau lebih. Terus yang kedua, hygrometer regangan rambut. Hygrometer ini menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun kuda yang telah dihilangkan lemaknya, lalu dikaitkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum penunjuk skala sehingga nantinya dapat memperbesar atau direnggangkan. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembapan dan juga perubahan. Oke. Kemudian hygrometer elektronik. Nah, ini adalah biasanya menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis optoelektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Temperatur kaca dapat dikontrol oleh umpan balik elektronik agar menjadi equilibrium dinamis antara evaporasi dan kondensasi kaca sehingga mencapai suhu titik cair. Akurasi sebesar 0,2 derajat Celcius dapat dicapai dengan menggunakan hygrometer ini. Oke, kemudian psikometer maksud saya. Ini merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembapan relatif udara. Psikometer terbuat dari dua buah termometer yang merupakan komponen utamanya. Pada termometer pertama berupa termometer bola kering yang berfungsi mengukur suhu udara pada umumnya. Sedangkan termometer kedua adalah termometer bola basah yang berguna mengukur suhu atau lembab atau jenuh. Komponennya itu adalah termometer bola kering, termometer bola basah, kain,
air suling. Nah, kemudian kita yang terakhir ada termometer atau hygrometer analog. Ruangan TFA Dosman Har. Nah, alat ukur ini merupakan hygrometer yang berfungsi mengukur kelembapan udara yang terdapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Tidak hanya itu saja, hygrometer ini juga mengukur udara lingkungan. Termometer hygrometer ini juga sangat berguna dalam memonitor kelembapan udara yang terdapat di laboratorium, ruangan IT, seperti ruangan server, peternakan, atau bahkan perkebunan. Oke. Kemudian bagaimana sih cara penggunaannya? Sangat mudah ya, karena cukup diletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembapannya, lalu Anda hanya perlu menunggu beberapa saat saja dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat umumnya ditandai dengan tanda persen bersama dengan derajat Celcius. Oke. Terus ada konstruksi umumnya. Berbicara mengenai alat ini tentu tidak afdol jika tidak mengetahui konstruksi umum pada alat ini. Nah, berikut ini adalah konstruksi umum hygrometer. Yang pertama adalah skala dry. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian utama karena fungsinya adalah untuk mengukur kelembapan udara sekitar. Kemudian skala wet, bagian utama yang kedua adalah skala wet yang berguna dalam pengukuran suhu udara yang basah, jenuh atau lembab. Terus sumbu adalah bagian yang berfungsi untuk menghantarkan air ke skala wet. Ada tabung, pada aliran ini berguna dalam penampungan air. Kemudian air itu sendiri ini sangat berguna dalam mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat ini. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat. Kita juga sama-sama berdoa agar kita semua mampu melewati masa pandemi ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.